Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat, apakah Anda sering membaca Al-Quran? Alhamdulillah, tentunya sudah khatam pun Al-Quran itu. Nah, ini sedikit yang saya mau tanyakan sama Ustadz. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin ya Allah. Ya, Alhamdulillah. Ustadz, di episode lalu Ustadz menyatakan bahwa bacalah Al-Quran itu perlahan-lahan aja. Iya. Apa sih yang dicari itu, Ustadz? Nah, dalam Al-Quran sendiri juga disebut sih sebetulnya di surat Al-Muzammil. Warattilil Qur'ana tartila. Maka hendaklah engkau baca Quran itu dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Cuma ini supaya jangan salah paham ya, Jadi sebetulnya itu Quran itu kan banyak sekali terkandung ilmu di dalamnya. Ketika kita lagi belajar untuk melancarkan bacaan Quran kita, ya kita baca dengan sebagaimana kita bisanya. Nanti ada yang namanya tahsin, yang benerin bunyi huruf, bener tajwid, ada banyak ilmunya. Lah yang episode lalu kita bahas itu dilihat dari sisi ilmu tasawuf. Jadi bukan kita nggak boleh baca Quran. Nah, saya juga kayak baca Quran cuma 3 ayat kan kedikitan kan. Kalau habis maghrib, habis subuh apa itu kan kita baca Qurannya berlembar-lembar kan. Jadi maksudnya bukan itu, tapi maksudnya adalah ketika kita bukan sekedar membaca Quran, tapi berusaha untuk memahami, memasukkan Quran itu ke dalam jiwa kita, benar, sebagaimana para sahabat dulu melakukannya. Itulah yang kita bilang. Ini adanya diceritakan di dalam kitab tafsirnya Ibnu Jarir, Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu an. Beliau waktu itu menyampaikan bahwa orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kami, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, itu mereka mengatakan kepada kami, ini Abu Abdurrahman As-Sulami ini yang bilang waktu kami belajar Quran dari para sahabat. Para sahabat itu berhenti pada 10 ayat ketika mereka belajar dari Rasulullah SAW ayat-ayat Al-Quran itu 10 ayat berhenti, mereka nggak menambahkan lebih dari 10 ayat sampai 10 ayat itu benar-benar mereka fahami dan mereka amalkan, baru kemudian dia belajar 10 ayat lagi. Ini caranya yang kita maksud dengan memasukkan Al-Quran itu perlahan-lahan ke dalam jiwa kita sebagaimana masuknya cahaya ke dalam jiwa kita, sehingga cahaya ini juga nanti akan bisa terpancar dari dalam diri kita. Kalau kita lihat dari cerita lain lagi, itu kan cerita ketika kita masukin Quran perlahan-lahan ke dalam jiwa kita. Tapi kalau kebiasaan membaca Al-Quran, nah itu lain lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu disebutkan bahwa perumpamaan, ini Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dan membaca Quran, itu seperti buah yang manis dan harum wangi baunya. Nah ini, kalau kita punya iman dan baca Quran, itu bagaikan orang-orang buah yang manis dan harum baunya. Tapi orang-orang yang beriman yang tidak baca Quran itu bagaikan buah kurma, manis rasanya tapi nggak harum baunya. Yang nomor 3, Rasulullah SAW mengatakan orang-orang munafik yang membaca Quran itu bagaikan tanaman yang wangi baunya tapi pahit rasanya. Nah yang keempat, orang-orang munafik yang tidak baca Quran itu bagaikan buah yang bau busuknya dan enggak manis rasanya, pahit rasanya ini. Jadi ada 4 jenis golongan yang kata Rasulullah SAW. Nah atas dasar dalil inilah sebetulnya kita dianjurkan untuk terus membaca Quran. Kita bedakan antara baca Quran sama memasukkan Quran itu perlahan-lahan ke dalam diri kita. Ini menjadi penting bagi kita untuk kita fahami. Ingat gak sih, ini ada doa nih. Kita kalau habis baca Quran selalu baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Ini nih. Jadi kita mau nurau, jadi cahaya Quran itu masuk ke dalam diri kita. Wa huda, dan hidayah masuk ke dalam diri kita. Wa rahmah. Tapi kalau kita cuma baca begitu doang, sama di Amerika, waktu saya kuliah di Amerika, di Barat, banyak ahli-ahli Quran, ngerti Quran, tapi nggak masuk Islam, nggak dapat hidayah, benar nggak? Yang lebih hebatnya lagi, doanya ini bunyinya gini, warzuqna tilawatahu
ana al-laili wa adrafan nahar. Ini nih. Warzukna. Nah ini ada kaitannya sama rezeki. Dan berilah kami rezeki Allah warzukna tilawatahu. Agar kami bisa sempat untuk membaca Al-Quran. Jadi untuk bahwa kita baca Quran aja itu rezeki dari Allah. Warzukna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar. Siang hari dan malam hari. Kita minta sama Allah agar diberikan rezeki untuk membaca Quran. Nah ini lihat nih. Jadi baca Quran itu adalah rezeki. Ingat gak 7 tangkai rezeki kita? Di mana aja masuknya. Ya. Karena Quran itu adalah keseluruhan akhlakul karimah. Maka yang dimaksud dengan warzukna tilawatahu anna alaihi wa atrafan nahar itu, maka rezeki Quran itu masuk di 7 cabang. Dia lo gak? 7 cabang. Quran itu membawa kita kepada iman, ihsan, ujungnya husnul khatimah. Quran itu membawa kebahagiaan pada kita. Quran itu mengajarkan kita untuk banyak bersedekah, kerja keras, akhirnya lari kepada sisi harta. Quran itu yang 7 yang udah pernah kita bahas itu. Jadi ini kaitannya erat sekali. Makanya doanya juga warzukna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar. Itu adalah rezeki yang diberikan Allah kepada kita, bisa sempet-sempetnya kita baca Quran. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas lagi kaitannya ini dengan 4 bulan haram yang udah kita masukin pada hari ini. Baik itu Yufid. Mantap Ustadz. Ayo kita lanjut. Ya, jadi kita udah bahas ya bahwa bagaimana para sahabat dulu mempelajari Quran. Dan 3 ayat demi 3 ayat, paling banyak 10 ayat. Dipelajari, dimasukkan, dihayati, diamalkan, baru kemudian belajar lagi ayat berikutnya demi berikutnya demi berikutnya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini Imam Bukhari nih, dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu ketika membaca Quran, itu 1 demi 1 kata dibaca. Jadi kayak kita misalnya ya, Qul huwallahu ahad, berhenti. Allahu samad, berhenti. Masuk dulu perasaannya. Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Satu persatu masuk, dirasakan, mengalir ke dalam jiwa kita. Kalimat-kalimat firman-firman Allah itu. Itu yang membuat dia jadi pembeda antara sekedar kita ngomong Qul huwallahu ahad, Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nah ini mau kita kaitkan sekarang bagaimana sahabat Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW ketika mereka memahami tentang 4 bulan haram yang udah kita masukin saat ini maksudnya. Ada 3 bulan haram yang berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Ini 3 bulan haram berturut-turut. Ada satu yang misah sendiri, yaitu bulan Rajab. Benar. Nah, di dalam bulan-bulan haram ini menurut tradisi Arab, ini adalah 4 bulan di mana permusuhan, peperangan itu nggak boleh dilakukan. Berhenti, jadi kayak ceasefire, kayak bulan gencatan senjata, ceasefire, nggak boleh ada apa-apa, semua harus tenang. Nah, di dalam bulan-bulan haram ini biasanya kayak kita puasa juga nih, bener ya? Makin dilarang makin mau, bener ya? Kita nggak enak tuh kalau kuning nggak ditancap gas nggak enak, bener nggak? Kalau kuning yang enak gas ditancap bukan direm, bener ya? Begitu juga godaan di bulan-bulan haram ini, sehingga kadang-kadang di dalam bulan haram ini malah muncul keinginan, sensasi bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Disinilah kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ini dididik bahwa hati-hati di dalam bulan haram ini. Karena dalam bulan haram ini memang pahala didobelin. Ya, masih kalah sama Ramadan. Kalau Ramadan mah bener ya 10 kali lipat. Tapi bulan haram ini didobelin pahala. Tapi kalau buat kita buat maksiat, juga dobel juga salahnya, bener ya. Nah ini jadi ketika Rasulullah SAW mendidik ini, memasukkan pemahaman ini kepada sahabatnya, inilah yang diperlukan kesabaran dalam kita memahami. Jadi belajar Quran ini bukan sekedar ilmu pengetahuan. Quran bukan sekedar ilmu pengetahuan, bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya itu kan bagaimana Quran bisa merasuk ke dalam jiwa kita sehingga kita bisa benar-benar jadi Quran yang hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nggak bisa bos kalau cuma ngafalin Quran doang mah.
Burung beo kalau diajarin lama-lama juga bisa. Bukan itu intinya. Tapi bagaimana dia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Gitu, Fit. Ya, ini emang gak gampang nih membaca Al-Quran. Apalagi dengan pendalaman isi per kata atau kalimat, Ustadz. Gimana itu cara mulainya, Ustadz? Ini bos. Ini kalau dalam ilmu tasawuf ya. Kalau dalam ilmu tasawuf, setiap orang itu sebenarnya diajarkan langsung oleh Allah tentang Quran. Ini men. Kalau dalam ilmu tasawuf ya. Setiap manusia itu diajarkan langsung oleh Allah tentang apa itu Quran. Dengan cara apa? Dengan cara mengalami semua peristiwa-peristiwa. Mengalami semua takdir-takdir yang ditentukan oleh Allah. Pada saat kita menemui masalah ataupun kegembiraan ataupun apapun kejadian yang kita hidupi dalam kehidupan kita itu. Dan kita berusaha mencari jawabannya. Jawabannya ada di Quran. Nah, ini men. Semua jawabannya ada di Quran. Jadi kadang-kadang kita baca Quran itu, kayak kalau kita mau khataman tentu dari awal, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, benar gak? Tapi dalam kehidupan, kita baca Quran sesuai dengan suasana batin kita, sesuai dengan kronologis perjalanan kehidupan kita. Itulah kemudian kita merasakan, ya Allah ini jawabannya, ya Allah ini jawabannya. Pernah gak kita ngerasa kayak gitu tuh? Tiba-tiba kita dengar ceramah tuh, oh ini ya ini jawabannya, ini jawabannya. Ini sebenarnya Allah sedang langsung mengajari kita di universitas kehidupan. Kita tiba-tiba menemukan, ya Allah ternyata ada di Quran, ya Allah ternyata ada di Quran. Yang kayak gitu itu yang masuk, 3 ayat masuk ke dalam hati kita. Nah, itu sebabnya kita bilang tadi, ini Quran kalau mau baca dari awal sampai akhir, iya bisa, benar gak? Tapi ini lebih dari sekedar ayat. Kadang-kadang kita baca tentang misalnya kisah Nabi Yusuf. Kita sekarang persoalannya bukan itu misalnya. Atau jadi nggak cocok sama suasana hati kita. Nah Allah atur sedemikian rupa. Setiap orang sama sebetulnya. Allah maha adil. Bagaimana mengalaminya itu. Cuman beda-beda waktunya, beda-beda situasinya. Tapi kalau kita mau buat cerita, semua orang mengalami hal yang sama. Semua orang pernah kecewa, semua orang pernah marah, semua orang pernah gembira, semua orang pernah bahagia, semua orang pernah buat salah. Semua orang pernah menyesali perbuatannya sendiri. Semua orang melakukan yang sama, benar gak? Tapi kapan kejadiannya beda-beda. Semua, bahkan ini, kita berani bilang ini. Bahkan semua orang itu pernah mendapat rezeki yang luar biasa besarnya. Kemudian dia keseleo. Semua orang pernah merasakan yang kayak apapun juga. Pernah mengalami keadaan ekonomi yang sulit. Diatur sama Allah sedemikian rupa. Dalam kisah tasawuf bahkan diceritakan. Ini seru nih. Bagaimana cara Allah ngaturnya, benar gak? Ada seorang wali, oke? Dia punya istri. Wali itu biasanya, ya orang ada cobaannya, benar. Kalau wali dicoba pakai hidup susah, duit kurang mah kagak mempan, benar gak? Wali itu dicobanya, ada banyak ya, tapi yang dalam kisah kita ini, wali itu dicoba dengan memiliki istri yang cerewet. Ribet pokoknya punya istri cerewet. Mendominasi, ngatur, lebih pinter, benar gak? Pening pokoknya kita punya istri kayak begitu, benar gak? Suatu saat suaminya ini yang wali ini pergi mencari kayu bakar ke hutan. Lalu tetangganya nanya, kemana suamimu? Kok belum pulang? Udah sore gini. Biarin aja ke hutan, paling dimakan harimau gitu kan. Apa yang kejadian? Yang kejadian ketika sebelum suaminya sampai rumah ada harimau bawain kayu bakar. Ke rumah itu bener gak? Itu istri yang model kayak begitu dikompensasi ya gitu, dikompensasi oleh Allah dengan diberikan keramat kepada wali tersebut sehingga bahkan singanya yang bawain kayu bakar. Singa harimau apa terserah bahasa Indonesia apa dah, itu dah ya. Nah, kemudian akhirnya beliau ini berpisah dengan istrinya yang itu, kemudian menikah lagi dengan istri yang solehah. Pergi lagi ke hutan, lalu tanya lagi sama tetangganya, mana suami? Lagi pergi cari kayu bakar hutan. Allah yang maha kuasa akan melindunginya dia. Gitulah kau. Doa-doa baik. Istri solehah. Bener gak? Apa yang kejadian? Yang ada kejadian. Itu dia banggul sendiri. Itu kayu bakar. Gak ada lagi harimau yang mau bawain. Sehingga tetangganya bilang, kok sekarang lain nih sekarang? Bawa sendiri kayu bakar. Biasanya ada harimau yang bawain gitu ya. Ya ini hilang keramat gue gara-gara
Istrinya udah kaget. Jadi Allah ngatur rezeki itu sedemikian rupa. Kadang-kadang orang diberi kelebihan di sini, kekurangan di sini. Dan tidak ada satu manusia pun, ulangin. Tidak ada satu manusia pun yang diberikan oleh Allah tidak ada kurangnya, nggak ada. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun, Rasulullah SAW sangat menginginkan memiliki anak laki-laki. Nggak dikasih sama Allah, benar nggak? Rasulullah SAW sangat menginginkan punya orang tua supaya beliau bisa birrul walidain. Orang tuanya meninggal ketika beliau masih kecil, benar nggak? Allah atur sedemikian rupa. Ini namanya kehidupan Allah. Allah luar biasa. Cara ngaturnya luar biasa. Itulah tugas kita. Inilah yang kita bilang itu dalam ilmu tasawuf. Sebetulnya Allah sedang mengajarkan kita langsung dalam menjalani kehidupan-kehidupan kita ini untuk belajar tentang Al-Quran. Dan semua persoalan, semua perjalanan kehidupan kita itu ada jawabannya dalam Al-Quran. Nah ini kadang-kadang yang orang kagak nyampe. Pemahamannya belum nyampe, benar gak? Di mana Quran ada? Mana? Emang ada iPhone di Quran? Emang ada kripto? Bukan itu maksudnya, men. Yang dimaksud di dalam semuanya dalam Quran itu semua pelajaran dalam universitas kehidupan itu, mulai dari kita baru mau hidup sampai kita ntar udah mati terus lanjut ke akhirat, itu semua ada jawabannya di dalam Al-Quran. Ketika kita lagi susah-susahnya, lagi down-downnya, buka Quran. Malah kadang-kadang ada beberapa ustadz tuh yang ini namanya metode ya, benar ya. Ada ustadz yang itu coba buka Quran sekian gitu. Itu baca situ gitu. Karena ada juga yang model gitu. Ada jawabannya di situ. Karena sebetulnya cobain deh di rumah ya. Kita baca Quran deh. Kalau salah kita berhenti tuh. Seakan-akan ada yang ngingetin kita tuh. Salah bacaannya. Baca ulang lagi, benar gak? Karena Allah kagak redho kalau kita salah bacanya. Itu kalimatnya Allah, itu kan firmannya Allah, benar gak? Jadi ada malaikat yang ngingetin kita salah bacaannya, ulang lagi. Salah bacaannya ulang. Nah, untuk beberapa orang yang mencoba mengakrabi diri dengan Quran, ketika biasanya kita lancar-lancar aja baca ya, tapi ketika suatu saat kita ada yang diulang, kok bisa biasanya mengancar, tapi kenapa di sini kok keseleo bacanya gitu? Itu dia langsung ambil tuh tafsir. Apa nih maknanya? Jangan-jangan Allah lagi mau mengajarkan aku satu ilmu baru lagi tentang ayat ini. Karena biasanya ayat ini biasa aja kita baca lancar-lancar aja. Tapi kenapa kok sekarang bisa 2-3 kali masih lidah nyangkut-nyangkut juga? Ini mungkin lagi stop dulu, bener gak? Baca dulu nih, pahami dulu nih makna ini. Inilah sebetulnya yang kita maksud tadi, bagaimana Allah mengajarkan kita secara langsung dalam menjalani tahapan-tahapan kehidupan. Tapi kalau belajar yang benarnya mah harus pakai guru. Nggak bisa, ya Allah tahu nggak bisa, mesti pakai guru, belajar sama guru. Ini cuman ini aja ya. Oke, mudah-mudahan nggak salah ngerti nih Fit. Baik tuh dah. Betul Ustadz. Jadi sahabat juga jangan salah paham dan juga jangan salah dalam penafsiran isi Al-Quran tersebut. Makanya kita perlu guru untuk hal ini. Kemudian Ustadz, bagaimana aturan-aturan dalam Al-Quran itu bisa bertahan dalam menghadapi perubahan zaman? Kalau ya sama juga. Makanya ada ilmunya nih, kelewat pendek kalau bisa dijawab, diterangin di sini ada ilmunya. Misalnya kalau dalam ilmu fikih itu ada aturannya, apa-apa yang hukumnya untuk ibadah itu semuanya tidak boleh kecuali yang ada aturannya, ya kan? Sehingga untuk ibadah memang yang kita ikuti adalah yang ada aturannya aja, yang nggak ada jangan buat macam-macam. Nah, namanya jadi bid'ah, benar nggak? Tapi untuk muamalat semuanya boleh kecuali yang dilarang. Makanya yang diatur di Quran cuma yang dilarang doang. Bayangin kalau di Quran diatur yang halal, kan bingung. Jadi kayak menu masakan, benar nggak? Capcay boleh, sate padang boleh, kacau balau lah, bagaimana benar nggak? Jadi yang diatur di Quran untuk urusan muamalat, makanan misalnya diatur yang haram-haramnya aja. Sedangkan untuk ibadah diatur tata caranya aja, bener ya? Nah, ini sebetulnya luar biasa sekali kalau kita baca Quran. Makanya bahkan orang yang non-muslim pun itu terkesima dengan kehebatan Al-Quran ini. Di dalam dan Quran ini merupakan kitab penutup kan. Allah menurunkan 124.000 nabi dan rasul. Sepanjang sejarah kehidupan dunia itu
ada 124.000 nabi dan rasul. Itu berarti ada 124.000 agama yang pernah diturunkan Allah ke muka bumi ini. Benar nggak? Ini. Yang karena diturunkan 124.000 dalam sejarah kehidupan manusia, maka dia diturunkan dalam waktu yang berbeda-beda, di tempat yang berbeda-beda, sesuai dengan pemahaman masyarakat pada saat itu di tempat tersebut. Ah, benar nggak? Itu semua dirangkum jadi satu, namanya Quran. Mau zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, itu semua ditarik semua, dikumpulin, dijadiin satu. Inti-inti pelajaran itu dalam satu buku yang dahsyat namanya Al-Quran. Itu sebabnya dia komplit, men. Benar gak? Sedangkan agama-agama lain, karena dia diturunkan dalam waktu tertentu, untuk masyarakat tertentu, untuk tingkat pemahaman tertentu, maka dia belum jadi al-yawma akmaltu lakum dinakum, belum jadi pada hari ini aku sempurnakan Islam sebagai agamamu, benar gak? Tapi karena Rasulullah SAW khataman nabiyyin, nabi penutup, dan Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan, nggak ada lagi ayat setelah Quran, maka dia jadi sangat canggih, bos. Itu sebabnya dengan pemahaman ini juga sebetulnya, kita harus lebih bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada itu dengan tenang. Kalau ada pertanyaan kemudian berikutnya lah, kalau ada 124.000 agama, Tuhannya emang berapa? Tuhannya satu, men. Dia juga. Kenapa beda-beda agamanya? Karena diturunkan dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dengan tingkat pemahaman masyarakat yang berbeda. Tapi ada 5 hal yang selalu sama dalam semua agama yang diturunkan itu. Di 124.000 nabi dan rasul yang membawa ajaran Allah itu, agama itu, ada 5 hal yang sama. Yang dalam bahasa Islamnya namanya maqasid syariah. Yang pertama, pasti diajarin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa ada Maha Pencipta cuma satu, namanya Allah. Pasti diajarin kita itu harus buat kebaikan pada orang lain dan gak boleh buat jahat sama orang lain. Yang kalau dalam bahasa Indonesianya adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab kalau bahasa Indonesia. Kita harus sama-sama saling tolong-menolong karena kita semua anak Adam, kita semua bersaudara. Dalam bahasa Indonesia persatuan antar bangsa, kira-kira gitu bener ya. Kalau ada beda-beda pendapat sedikit ya lu musyawarah kek, musyawarah mufakat. Nomor 5, kita semua bareng-bareng untuk kesejahteraan. Jadi gitu dah. Ini jadi kemana-mana pertanyaannya. Back to you, Fit. Sorry Ustadz, emang terlalu pendek ya waktunya untuk menjelaskan maqasid syariat tadi ya. Belum lagi pemahaman Al-Quran yang sepenuhnya. Well, semoga bisa bermanfaat bagi sahabat Smart Skill School. Dan Ustadz, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ntar kita syuting dari luar kota lagi ya. Dibuat yang keren coba di luar kota. Karena kita agak bingung megang, lensanya goyang-goyang. Ya, mulai tremor. Thank you. Assalamualaikum.